Oke, baik ya, kita mulai saja. Mudah-mudahan yang lainnya bisa bergabung. Baik, secara singkat mungkin saya akan menjelaskan apa itu peubah acak di sini ya. Peubah acak atau random variable sebenarnya, atau biasa kita nyebutnya sebagai variabel random gitu ya. Nah, kalau dari definisi seperti ini, bahwa variabel random itu fungsi ya, fungsi yang memetak dari setiap elemen dari ruang sampel terhadap bilangan real begitu. Jadi S kan ruang sampel. Jadi kalau kita kasusnya misalkan dadu dilempar, berarti ruang sampelnya kan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu dia ya. Nah, itu dia dipetakan ada. Nah, tergantung pertanyaannya apa. Misalkan kalau dadu dilempar, yang pertanyakan X menyatakan bilangan ganjil begitu ya. Nah, berarti kan eh, ada pasangan yang harus dipetakan begitu. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini kasusnya sini saya buat pelemparan dua dadu ya, bukan satu dadu. Dua dadu dilempar bersamaan, begitu ya. Sehingga muncul ruang sampelnya kan ada 36 ya, karena 6 kali 6. Jadi ada 36 titik sampel yang mungkin terjadi. Nah, dari 36 titik sampel itu kita kan bisa membuat sebuah pernyataan tertentu yang mana itu nanti arahannya apakah dia ruang sampel atau tidak. Misalkan, contohnya, misalkan saya ingin membuat definisi X itu adalah jumlah total titik sampel yang muncul. Nah, kalau munculnya S1, S2, berarti kalau jumlah total berarti kan ditambahin begitu ya. Ya kan? Atau saya ingin menghitung selisih mutlaknya titik sampel yang muncul, berarti S1 kurang S2. Atau saya ingin nyari nilai yang paling maksimum dari titik sampel yang muncul, berarti maksimum antara S1 dengan S2. Begitu ya. Nah, dari 36 titik sampel itu pasti dia punya pasangan, kan itu dia ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini contohnya. Jadi ruang sampelnya kan dari 1,1 sampai 6,6 kan itu dia. Kalau pernyataannya tadi S1 ditambah S2, berarti setiap titik-titik ini kan punya pasangan bilangan. 1,1 pasangannya dengan 2. Kenapa? Ya 1 tambah 1, 2 kan gitu dia. 1,2 pasangannya dengan 3 dan seterusnya. Nah, 2, 3, 4 ini kan bilangan real gitu ya. Sedangkan ruang sampel itu S-nya ini ya, 1, 1, 1, 2, dan seterusnya ini kan ruang sampel. Sehingga kita bisa lihat bahwa pernyataan yang mengatakan jumlah total titik sampel yang muncul itu disebut sebagai sebuah variabel random atau peubah acak. Kenapa? Karena dia bisa dibuat sebuah pemetaan atau fungsi yang mana yang memetakan dari ruang sampelnya ke sebuah ke bilangan real. Nah, akhirnya kita peroleh nilai X itu yang mungkin. Nilai X yang mungkin yang dipetakan atau daerah hasilnya kan 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 12. Begitu ya. Nah, beda lagi kalau pernyataannya nilai mutlak selisih tadi. Berarti kan S1 dikurangi S2 Tapi ini kan dimutlakan. menduk kali. Maka di sini kan 1,1 pasangannya dengan 0. Karena kan 1 kurang 1, 0 gitu ya. Kemudian 1,2 karena mutlak pasangannya pasti 1 gitu ya. Dan seterusnya. Untuk kasus yang kedua ini, tarik ke belakang. Tadi ini dimainkan. mana? Oke, nah. Salah. Siapa tadi yang suaranya bunyi itu tadi ya? Dimutkan dulu. Oke. Sorry ya, kita mute aja dulu suaranya. Kalau ada mau bertanya, silakan saja boleh di on kan atau di unmute gitu ya. Oke, selanjutnya kalau nilai maksimum dan seterusnya. Ini kan artinya perhatikan di sini titik ruang sampel dipetakan ke bilangan real tergantung definisinya ya. Bilangan realnya berbeda-beda tergantung nama definisinya. Kalau yang pertama tadi pasangan bilangan realnya 23 sampai 12, sedangkan yang kedua 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau dia maksimumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Nah, ini semuanya ternyata adalah sebuah fungsi kan. Nah, karena dia membentuk sebuah fungsi yang memetakan dari ruang sampelnya ke bilangan real, maka definisi yang 3 ini disebut dengan ruang sampel, begitu ya. Nah, apakah setiap pernyataan itu pasti dia jadi ruang sampel?
Belum tentu juga begitu ya terjadi. Misalkan contohnya apa? X itu menyatakan munculnya bilangan genap. Nah, kalau munculnya genap kan berarti kalau pas ganjil bukan anggotanya ya. Nah, itu tidak pas juga. Jadi dia tidak menginterpretasi semua titik ruang sampel gitu. Jadi kalau buat pernyataan ini atau ya pernyataan peubah acak itu atau variabel random itu harus semua ruang sampel masuk di dalamnya begitu. Nggak boleh tidak begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti ada ruang sampel diskrit dan kontinu. Nah, contoh-contoh tadi ini disebut kasus diskrit ya, karena dia dalam bentuk X-nya ini, bilangan realnya ini lebih cenderung ke bilangan bulat ya pada dasarnya. Nah, kalau dia bilangan bulat, maka dia termasuk kategori diskrit. Dan ada yang dalam bentuk kontinu, mungkin agak sedikit susah kita membuat contohnya, karena kontinu itu kan dalam bentuk interval ya. Nah, misalkan apa? Misalkan variabelnya itu mengatakan tentang IPK mahasiswa. Nah, kalau IPK itu kontinu ya, karena kan rentangnya dari 0 sampai 4 begitu. Atau anak-anak ujian nih, kemudian nilai hasil belajar siswa gitu. Nilai hasil belajar itu sebenarnya kontinu karena kan dia rentang interval ya, bukan diskrit dia. Nah, tapi kalau misalkan kasus mobil yang lewat begitu ya, itu bisa juga diskrit, bisa kita kontinu tergantung pertanyaannya apa. Misalkan jumlah mobil yang lewat kan itu dia. Ya kalau jumlah mobil kan dihitung satu-satu ya. Oh ada 3, 4, 5, 6. Tapi kalau kecepatan mobil yang lewat, kecepatannya dia setiap mobil yang lewat dihitung kecepatannya. Nah, itu berarti kan beda kasus ya kan, kalau kecepatan jadinya kontinu. Nah, harus bisa membedakan ya antara diskrit dan kontinu. Oke, ruang sampel diskrit. Nah, ini contohnya tadi ya, di sini sudah saya kasih gambaran kayak IP, kemudian waktu keterlambatan siswa masuk sekolah itu juga kontinu ya. Di situ kan X-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 dia kan nggak terlambat. Kalau dia 0,1, 0,2 itu kan berarti kontinu ya, begitu. Kalau pengetosan ini pasti diskrit. Jadi harus bisa membedakan antara diskrit dan kontinu. Dan perlakuannya nanti berbeda ya antara diskrit dan kontinu. Nah, ini belum ada itu definisinya. Oh, ini langsung menunjukkan distribusi peluang ya. Ini mungkin sudah paham belum ini? Kemarin udah dibaca belum? Nah, kalau tadi bedanya dengan sebelumnya tadi kan ini, nah di contoh 1 di sini kan kita menyatakan fungsinya ya, pemetaan antara ruang sampel dengan bilangan real gitu. Nah, selanjutnya peubah acak itu kenapa? Kenapa sih perlu peubah acak ini? Jadi menyederhanakan pemahaman gitu, nggak repot. Kalau ruang sampelnya kan ribet begini. Jadi kita cukup menyimpulkan karena dia sebuah fungsi pemetaan, berarti kita bisa menyimpulkannya dari titik-titik realnya saja gitu loh. Kalau mencari peluang gitu ya. Makanya di sini, nah kasus yang pertama tadi kan jumlah titik sampel yang muncul gitu ya. Berapa menghitung jumlah titik sampel. Rumusnya kan S1 sampai S2. Tapi di sini X itu nggak lagi kita bikin pasangan titik-titik lagi, pasangan titik terurut. Tapi cukup yang 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 gitu loh ya. Nah, dari sini ketika X-nya sama dengan 2, kita harus paham ini kan yang penjumlahannya sama dengan 2 ya. Berarti ini kalau kita kaitkan dengan titik sampelnya, berarti dia kan yang jumlahnya sama dengan 2 hanya 1 ya, yaitu pasangan 1,1 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai peluangnya masing-masing. Nah, jadi P di sini simbol peluang ya. Jadi P dalam kurung X sama dengan X kecil itu ada makna. Apa bedanya X besar dengan X kecil di sini? X besar itu variabel randomnya, sedangkan X kecil itu nilainya. Yang di atas tadi ini kan di baris pertama kan ada X kecil ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau menuliskan nanti harus bisa membedakan ya. Jangan sampai ketika mengerjakan soal cara menuliskan peubah acak atau variabel random pakai huruf kecil, itu nanti jadi salah makna. Jadi harus bisa memisahkan X besar dengan X kecil. Kalau
Biasanya saya kan kalau X besar itu silang begitu aja. Kalau yang X kecil kita agak melengkung gitu ya. Silakan aja pakai sim. Yang penting bisa dibedakan. Jangan hanya silang doang tapi ukurannya digedein sama dikecilin. Nanti orang beda membacanya. Oke. Nah, ini distribusi peluang. Apa distribusi peluang? Berarti kita menyatakan semua peluang yang mungkin dari nilai titik sampel dari titik sampel yang ada begitu. Nah, X sama dengan 2 berarti peluangnya berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Ya, karena tadi kan ingat titiknya kan cuma 1 ya, 1,1 dari 36, makanya 1/6. Begitu ya. Kalau 3 1/18. Kenapa? Ini kan ada 2 kemungkinan. 1,2, satu lagi dengan 2,1. Makanya 2/36. Di sana jadi 1/18. Demikian seterusnya. Nah, ini disebut dengan distribusi distribusi peluang diskrit. Nah, nanti ke depannya biasanya disebut dengan fungsi peluang. Nah, fungsi peluang bisa dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini atau bisa dinyatakan dengan bentuk rumus, tergantung. Kalau ini bisa nggak dirumuskan? Tampaknya dia tidak ada pola tertentu sehingga kita tidak bisa mengkaitkan antara X dengan 1/6-nya ini loh. Itu kan tidak ada pola tertentu, jadi tidak bisa dirumuskan. Ada yang bisa pakai rumus, ada yang tidak. Kalau memang tidak ada ya cukup dibuat tabel distribusi seperti ini gitu ya. Jadi begitu ya untuk antara jumlah total titik, nilai mutlak selisih dan nilai maksimum ini gitu ya. Oke. Nah, dari sini tadi contohnya kalau Bapak Ibu perhatikan ada beberapa sifat yang unik. Apa itu uniknya? Ya pertama nilai peluang, definisi peluang udah tahu semuanya selalu bernilai lebih besar atau sama dengan 0 ya. Yang kedua, ini kalau dijumlahkan itu pasti sama dengan 1 Bapak Ibu. 1/6 tambah 5/18, 4/18, kemudian 1/6, 1/9. 1/6 ini kan 3 ya. Kalau kita 3/18. 3 tambah 5, 11. Tambah 4, 15. Ini jadi 3 ya. 18. Betul? 6 kali 3 kan? Betul ya. 6 kali, oh ini 3 tambah 5 kok 11 sih? Saya pun ngitungnya macam mana. 6, 8 tambah 4, 12. Tambah 3, 15. Tambah 2, 17. Tambah 1, 18 ya. Oke, jadi 18 per 18 jumlahnya. Sama, yang atas pun sama begitu. Selalu. Dan itu sifat dari fungsi peluang nanti ke depannya yang disebut atau distribusi peluang. Nah, ini dia ya. Jadi fungsi di sini nanti ada 2 jenis, distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, kalau diskrit ini yang terjadi gitu ya. Sifatnya apa peluang itu? Ya, pertama X adalah pembaca tadi ya yang menyatakan sebuah fungsi. Nah, fungsi itu nanti kita tuliskan fx ya Bapak Ibu. Jadi peluang X sama dengan X itu kita simbolkan dengan fx. Ya. Jadi fungsi terhadap pembaca X di sini kan nilai fungsi. Nah, sifatnya 1, fx ini lebih besar sama dengan 0. Ini paham semuanya. Nah, tadi jumlah peluangnya sama dengan 1. Itu ya, terus ini definisinya. Jadi fx itu artinya adalah menghitung peluang dari X. Ini kalau kasusnya diskrit. Kalau kontinu bagaimana? Nah, kita coba buat yang kontinu ya. Dari Bali, baik Heko, baik itu, kita mute dulu ya Bapak Ibu, sorry. Nah, ini coba ini agak sedikit kurang di sini nampaknya kontinunya belum muncul di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Kalau kontinu seperti apa dia? Nah, dia tidak ada peluangnya. Jadi peluang kontinu di sini sama. Yang berbeda di sini ya, yang nomor 2 di sini Bapak Ibu. Kalau diskrit dia sigma, sedangkan kalau kontinu itu adalah integral Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan banyak menghitung pakai integral. Nah, integral simbolnya jadinya begini, integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx. Itu harus sama dengan 1. Nah,
Ini kalau continue. Kalau discrete tadi di jumlah ya. Kalau discrete di jumlah, ini yang sifat keduanya. Kalau continue itu diintegralkan. Nah, sifat yang ketiga ini nggak berlaku ya Bapak Ibu. Di continue nggak seperti itu kalau untuk sifat yang ketiganya. Nah, tapi yang berlaku begini. Untuk sifat ketiganya itu peluang untuk A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Nah, yang ada ini. Jadi peluang interval ya, ingat karena dia continue. Dia kalau continue nggak mungkin ada nilai tertentu, nilai X bulat itu nggak mungkin. Yang ada adalah nilai interval. Maka dia akan sama dengan integral dari integral dari batas bawah A sampai batas atas B gitu ya. Fx dx gitu ya. Nah, bedanya di sini antara discrete sama continue. Ya. Jadi yang ada dia adalah integral di sini ya. Kasus discrete sama continue. Bedanya tapi sama, karakternya sama sih. Cuman beda perlakuannya karena dia continue makanya tidak mungkin di sigma ya. Makanya dia dihitungnya menggunakan apa namanya integral di sini. Begitu dia. Ini tambahannya kayaknya kurang di sana ya. Oke, kita lihat di contohnya di sini. Nah, kemarin ini sudah ditanyakan juga ya. Ya, siap ya, simbol ini simbol kombinasi ya. Agak sedikit ya kombinasi itu ada yang nulisnya pakai C gitu ya, atas bawah gitu ya. Atau kita pakai tanda kurung saja. Kalau ada tanda kurung tidak ada pernya, ini maksudnya adalah kombinasi. Oke. Ini contohnya, ini mungkin agak sedikit ke aplikasi supaya lebih nampak real maksud dari soal tadi, apa definisi ya. Misalkan saya punya lab komputer yang terdiri dari 20 unit laptop. Nah, dari 20 itu ternyata diketahui 3 laptopnya rusak gitu ya. Nah, kepala sekolah dia perlu ada 2 laptop. Jadi mau diambillah 2 laptop dari 20 laptop itu yang ternyata di dalamnya ada rusak. Kan itu dia. Nah, tentukan distribusi peluang terpilihnya laptop rusak. Nah, berarti sini kan kita harus membuat definisinya ya. Pernyataan tentang peubah acaknya, variabel randomnya apa? X itu menyatakan banyaknya laptop rusak dari 2 laptop yang diambil kan gitu dia ya. Nah, maka di sini X itu kan udah jelas ini karena banyaknya laptop yang rusak. Berarti bisa aja X sama dengan 0. Apa artinya 0? Berarti dari 2 laptop yang terambil semuanya benar gitu, nggak ada yang rusak kan itu dia. Nah, atau bisa aja X-nya itu sama dengan 1. Artinya dari 2 laptop itu 1 rusak, 1 baik kan gitu dia. Atau 2 kan itu dia. 2 berarti yang terambil dua-duanya rusak. Mungkin nggak 3? Nggak mungkin. Soalnya yang terambil cuma 2. Tapi Pak yang rusak 3? Iya yang rusak 3. Tapi kan yang diambil cuma 2. Makanya X ini peubah acaknya adalah 0, 1, dan 2 gitu pemetaannya. Nah sekarang tinggal kita cari gitu ya peluangnya masing-masing di sini. Nah ini kalau kita tuliskan peluang X sama dengan 0. Karena ini kasus discrete, ini kan boleh saja kita tulis F0 gitu ya. Sama dengan, nah gitu tuh ya. F0 berarti peluang X sama dengan 0 gitu ya. Artinya kan semuanya nggak ada yang rusak kan. Berarti kan kita cukup mengambil, maknanya kan sama juga mengambil 17, 2 kan. Kan yang rusak 3, berarti yang nggak rusak ada 17. Berarti kan artinya kita cukup mengambil 17, 2 dari 17 begitu ya. Nah, ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya ya 20 dong. Tapi kan bukan hanya 20, tapi pengambilan 2 dari 20. Berarti kan kombinasi 17, 2 dibagi kombinasi 22 gitu ya. Maka ketemulah 68 per 95. Nah, bagaimana dengan F1? F1 itu kan tadi maknanya apa? F1 itu kan artinya terambil 1 rusak. Berarti kan 1 lagi baik gitu ya. Makanya di sini rumus kombinasinya adalah kombinasi 31 dikali 17,1. Karena 1 rusak berarti kan ngambil 1 dari 3 laptop yang rusak. Satunya baik berarti ngambil 1 dari 17 laptop yang baik. Pembaginya tetaplah peluangnya. Maka ketemulah ini gitu ya. 51 per 190. Bagaimana dengan peluang X2? X2 berarti dua-duanya rusak. Berarti saya ngambil 2 dari 3. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Per 190.
Nah, kan sudah semua nilai X kita hitung nilai peluangnya. Kalau pertanyaannya distribusi peluang, ya inilah dia distribusinya, tabel ini. Gitu ya. Ini tabel distribusi peluang. Nah, kalau kita cek di situ, F0 ditambah F1 ditambah F2-nya sama dengan 1 ya. Ini kan kalau ditulis tadi kan sigma ini ya maksudnya ya. Sigma yang di sebelumnya tadi kan ini sigma gitu ya. Sigma dari, aduh nggak nampak, oke. Sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 1 gitu ya. Sampai dengan 2, sorry. Sampai dengan 2 Fx gitu ya. Nah, dan ini sama dengan 1. Berarti memang benar dia adalah sebuah distribusi peluang gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan kumulatif. Ya, kumulatif itu berarti dijumlahkan untuk nilai X tertentu. Jadi definisinya ini. Fungsi distribusi kumulatif untuk diskrit itu adalah F besar ya. Jadi Bapak Ibu bedakan. Kalau F kecil tadi peluang, F besar dari X ini itu adalah CDF disingkatnya, kumulatif distribusi function gitu ya, atau CDF ya, fungsi distribusi kumulatif. Nah, ini definisinya ini Bapak Ibu. Peluang kalau Fx berarti peluang dari X besar lebih kecil sama dengan X, ini definisinya. Lebih kecil sama dengan. Berarti kalau lebih kecil sama dengan berarti kan X-nya mulai dari X itu di bawah-bawahnya terus kan gitu sampai tak hingga. Nah, kalau diskrit karena diskrit berarti berlaku sigma ya, sigma Ft T-nya itu lebih kecil sama dengan X kan di sini X lebih kecil dari X. Dan X-nya itu harus terdefinisi dari min tak hingga sampai tak hingga. Artinya harus terdefinisi di seluruh bilangan real. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini coba kita turunkan lagi. Bagaimana kalau continue? Kalau continue sama rumusnya ya. Apa ini? Oh salah, Ctrl Z. Tunggu. Salah copy. Saya mau ngopi ini tadi. Ctrl C, Ctrl V. Kita buat fungsi kumulatif continue ya. Nah, bagaimana kalau continue? Jadi fungsi peluangnya fx ini sama, yang beda di sini nih. Ya, di sini fx-nya ini berbeda. Kalau ini sigma, maka di sini dia integral ya. Rumusnya itu menjadi integral. Karena lebih kecil berarti dimulai dari berapa batas bawahnya? Minta hingga ya. Minta hingga sampai dengan X ya. Di sini kan sampai X ya. Kemudian ini FT DT di sini jadinya nanti. Nah, gitu ya. Dan di sini minta hingga sampai tak hingga. Nah, ini simbolnya. Bedanya hanya di sini. Jadi dia diintegralkan dari minta hingga sampai batasnya X. FT DT. Gitu ya. Ada masalah di sini? Tidak ada masalah ya. Pak, di situ kenapa kok jadi FT ya? Karena kan X-nya kita simbolkan di sini toh sebagai pembatas. Maka di sini simbolnya pakai FT. Hanya merubah peubah aja sih ya, peubah aja ya. Jadi kalau rumusnya Fx sama nanti FT kan tinggal ganti X-nya jadi T gitu aja toh. Nah, nanti ketika disubstitusikan nilai X-nya akan berubah lagi ke dalam bentuk X gitu aja. Hanya operasional saja itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Pas? Agak lumayan ngebut ini ternyata ngajarnya. Bu Teresia mau tanya? Pak, kita nggak jadi buka portal, Pak. Portal Pak udah lewat Pak. Ya Allah, la haula wala quwata billah. Iya, udah lewat Pak. Kalian nggak ingetin, mudah-mudahan masih bisa ini. Udah lewat Pak. Udah kelewat, saya juga. Rugi kita bah. Konsekuensinya kita nggak dihonor, weh, ngajarnya, weh. Ya, jadi ini dia sinkron langsung Pak. Jadi di UMN sistemnya penggajian itu berdasarkan dari perkuliahan di portal. Kalau kita nggak memulai, nggak mengakhiri juga sama saja. Jadi mulai dan mengakhirinya.
Ini operatornya dari tadi nggak membalas saya, dia ya sudahlah, Setengah jam, Pak. nggak apa-apa, udah nggak bisa. Nah, mungkin nanti kita ganti hari Senin nanti mungkin ya schedule-nya untuk diisi. Harus lapor lagi ke operator itu karena bisa kayak kemarin kan terlambat juga diganti jam 10.40, ini terlambat lagi, operatornya nggak aktif dari tadi. Mungkin schedule-nya libur, dia jadwalnya libur. Oh, sudahlah. Begitulah saya itu ya kalau nggak diingetin. Saya tadi sudah minta diingetin ya, enggak ya? Lupa saya juga. Kasihkan iya, kalau udah saya tuh gimana Enggan ya? tadi Pak ngingatin ya, motong motong pembicaraan. Iya, saya kalau ngajar gitu dah, kalau udah kayak mana ya? Saya sebenarnya kalau udah ngajar kayak jadi beban gitu ya kalau nggak ngajar gitu. Kayak kemarin kita berapa hari nggak ngajar itu kepikiran juga, aduh gimana mahasiswa gitu ya. Kan itu saya kepikiran yang lagi semangat belajar, ternyata dosen yang nggak masuk, akhirnya down, itu kan berdosa kita ya, begitu. Kalau mahasiswanya dosen nggak masuk, yes nggak masuk, oke ya, itu mah kita dapat pahala banyak di situ kita. Oke, kita lanjutkan. Baik, nggak apa-apa lah, karena udah terlewat nggak bisa dibuka tadi sistemnya, ya macam mana lagi. Sudah nggak bisa, siapa tahu bisa berubah, nggak mau. Oke, cuman 15 menit loh saya dikasih waktu sebagai dosen. Ya sudahlah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke CDF-nya ya. Mungkin saya masih kasus yang ini tadi. Ini kan fungsinya sudah ada. Jadi CDF ini bisa kita buat, kita bisa menentukan fungsi distribusi kumulatifnya kalau fungsi peluangnya sudah ada. Syaratnya harus ada fx ya. Kalau fungsi peluangnya belum ada, berarti harus cari dulu fungsi peluangnya. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Contoh pertama, ingat ini kadang-kadang orang agak silaf dengan definisinya ini. Yang paling penting itu ini loh sebenarnya syaratnya ini juga, selain pengertiannya ini ya. F itu adalah peluang X lebih kecil dari X dan min tak hingga sampai tak hingganya ini. Begitu. Ya. Artinya kalau kumulatif harus kita hitung untuk semua kemungkinan yang terjadi. Begitu ya. Dari min tak hingga sampai tak hingga harus dihitung semua begitu. Nah, ini kadang-kadang orang lupa. Nah, makanya di sini polanya begini saya menghitungnya. Pertama, kita cari dulu peluang X lebih kecil dari X. Karena kan di sini kalau kita lihat dari nilai X-nya juga sih sebenarnya ya. Di sini kan nilai titik peluangnya kan 0, 1, dan 2. Berarti ini bisa jadikan alternatif cara menghitungnya. Berarti kan saya ngitung yang sebelum 0 dulu, ya kan? Di bawah 0, 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan di atas 2. Kan gitu dia. Untuk menginterpretasikan untuk semua nilainya X yang mungkin. Makanya di sini langkah pertama saya menghitung peluang X lebih kecil dari 0. Berarti ini bagaimana ini? Ini kan kalau dihitung, kalau pakai rumusnya tadi di sini kan pakai sigma ya. Ini kan. Nah, kalau ini kan semua nilai X semua yang mungkin, berarti ini kalau saya arahkan ke sini, atau ini sudah paham ini, kenapa peluang X lebih kecil dari 0 sama dengan 0? Ada yang ngerti enggak? Kalau nggak ngerti kita jelasin sedikit gini. Itu seperti ini Bapak Ibu, kalau kita ngitung. Sebenarnya kan sigma begini, ya. Di sini dari min tak hingga sampai dengan batasnya di bawah 0 ya, gitu ya. Tapi 0 nggak masuk di sini, dari F equal F0 nanti masuk ya. Nah, makanya kalau pakai nulis gini repot, makanya lebih enakan begini nulisnya tadi. T lebih kecil sama boleh X kalau di sini kayaknya ya. X lebih kecil dari 0. Nggak usah ada 0 di sini. Dari Fx. Nah, harusnya begini. Berarti kan saya menjumlahkan semua nilai yang mungkin. Berapa saja ini? Ya, berarti dari tak hingga, kalau saya hitung manualnya kan begini ya.
F dari mungkin dari min 2 dulu saya buat sini. Sorry, kok F besar. F min 2 ditambah F min 1. Itu ya. Kalau nolnya kan nggak masuk, kan lebih kecil dari 0 toh. Dan dia diskrit ya, bentuknya bukan kontinu di sini ya. Nah, berapa nilai F min 1 dan F min 2 dan seterusnya sampai tak hingga itu? Yang sampai minus tak hingga. Ini kan nilainya 0 semuanya. Kenapa 0? Kan di sini udah jelas. Fx itu sama dengan 68/95 kalau X-nya 0. Sama dengan 51/90 kalau X-nya 1. 3/190 kalau X-nya 2. Berarti di luar ini berapa nilai peluangnya? 0. Gitu dia ya. Jadi nilai peluangnya adalah 0 ya, sesuai dengan definisi Poubaca tadi kan dia lebih besar sama dengan, kenapa ada tanda lebih besar sama dengannya ini. Nah, ini kan dia paling kecil itu adalah 0. Berarti kalau yang tidak ada di distribusi di fungsi peluangnya, berarti dia nilainya adalah 0. Berarti ini kan sama juga menghitung menjumlahkan 0 semuanya kan, 0 0 tambah 0 seterusnya pasti sama dengan 0 gitu. Nah, yang kedua, peluang dari X lebih kecil sama dengan 0. Berarti ini kan harusnya begini ngitungnya. Peluang dari X lebih kecil dari 0 ditambah lagi dengan peluangnya X sama dengan 0 gitu ya. Berarti dia 68/95. Karena yang peluang X sama dengan 0-nya ini sudah ada di sini. Terus yang lebih kecil sama dengan 1. Berarti ini juga sama. Di sini harusnya ada satu lagi. Peluang dari X lebih kecil dari 0 ditambah lagi peluang dari ini. Berarti sama dengan 187/190. Lebih kecil dari sama dengan 2 berarti sama. Nah, ini berarti ya peluang dari X lebih kecil dari 0 ditambahkan begini. Dan ini kan jumlah total semuanya kan, ini pasti sama dengan 1. Nah, yang ini maksudnya apa ini? Peluang ini bukan menghitung peluang X lebih besar dari 2, ini maksudnya untuk nilai X yang di atas 2, begitu loh maksudnya ya. Berarti ini kalau diserincikan itu berarti peluang dari X lebih kecil dari 0 gitu ya. Ditambah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang dari X sama dengan 1 ditambah peluang dari X sama dengan 2, begini dia ya. Dan ditambah satu lagi peluang untuk X lebih besar dari 2, begitu. Ya, untuk peluang X lebih besar dari 2 ini bagaimana ini? Ini kan semuanya 0, hanya sampai 2 doang kan. Untuk peluang F3 berapa? F3 0, F4, F5, F6 dan seterusnya. Sehingga kalau dilihat di sini, ini kan sudah kita mendistribusikan semua nilai X dari min tak hingga yang sini sampai positif tak hingga yang ini kan. Nah, dari itu maka kita baru bisa menuliskan CDF-nya. Nah, ini CDF-nya. Nah, ini kayaknya kurang kesini dikit. Nah, oke. Jadi ini kita perolehnya. Sehingga ini yang disebut dengan fungsi distribusi kumulatif dari peluang Fx. Jadi dia sama dengan 0, 68/95, 187/90 untuk X lebih kecil dari 1. Begitu. Nah, ada juga yang menuliskannya begini biasanya ya. Ini tetap ya nggak bisa dikasih batas lagi. Ada yang menulisnya dalam bentuk interval di sini biasanya. 0 lebih kecil. Begitu. Nah, ada yang nulis pakai 0 lebih kecil dari 1 begitu ya. Nah. Terus ini kalau ini gimana ya? Oh, susah sih. Nggak nyambung nanti. Gitu aja udah. Oke. Paham di sini sampai di sini? Nggak ada masalah ya. Nah. Oh, ini continue kok taruh di sini tadi ya. Muncul lagi. Sorry, ada lagi fungsi continue-nya ternyata di sini. Ya, ini kumulatif continue tadi. Nah, misalkan ini nih.
CDF continue diberikan PDF dari variabel random X. Ya, ini fungsi peluangnya ya. Kalau dilihat dari karakternya ini udah jelas-jelas continue ya, karena kan X-nya di interval ini. Tapi ini fungsi bersyarat ya nampaknya ya. Karena fx ini sama dengan 11/4 kalau X-nya antara 0 sampai setengah gitu ya. Kemudian fx ini sama dengan 1 dikurang setengah X untuk X-nya antara setengah sampai 1 gitu ya. Kan fungsi bersyarat ini. Dan dia sama dengan 0 untuk X yang lainnya dibilangnya. Tentukan CDF-nya. Nah, bagaimana cara menentukan CDF-nya? Ya polanya sama seperti yang tadi. Kita cari satu-satu. Kita cari dulu peluang. Kalau dilihat intervalnya kan ini ya. Kita cari peluang dari X lebih kecil dari 0 ya. Ini udah pasti sama dengan 0 gitu ya, nggak usah dihitung. Terus kita cari, sebentar ini agak ke atas dikit supaya oke, baru kita cari peluang. Kok nggak mau? Oke, kalau kita lihat dari 0 sampai setengah di sini. Boleh aja kita langsung buat begini kan, peluang dari X lebih kecil dari setengah ya. Nah, ini berarti kan kita lihat lagi ke definisinya tadi ya. Nah, ini kan integral dari min tak hingga sampai T Ft dt. Ya kan? Berarti sama di situ kita buat. Di sini berarti kita lihat, berarti kan di sini kita menghitung peluang X lebih kecil dari 0. Ya kan? Ini pasti 0 ditambah peluang 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah kan? Nah, ini kan berarti yang peluang X sama dengan 0 ini sudah jelas 0. Tinggal peluang ini. Berarti kan dia integral nah, batas bawahnya yang kita bisa pakai yang 0 ini ya. Dari 0 sampai X di sini kita buat bahasanya. X-nya ini kan setengah paling tinggi ya. Nah, di sini F T dt. Nah, coba untuk interval 0 X-nya dari 0 sampai setengah, fungsi yang digunakan yang mana? 11/4 kan? Berarti di sini integral 0 sampai X ini berarti 11/4 dt. Gitu ya. Hasilnya apa di sini? Berarti 11/4 T kan? Batasnya mana batas ini? Bracket kayaknya bracket. Buat batas yang mana? Oh, ini dia. Nah, batasnya dari gitu kan? Ya. Batasnya X sampai 0. Nah, kita substitusikan di situ kan biasanya ya. Berarti 11/4 X dikurangin 0 kan? Kan T-nya disubstitusi 0, berarti sama dengan 0 ya. Atau langsung aja lah. 11/4 X. Nah. Ini untuk yang interval ini tadi kan, setengah. Selanjutnya bagaimana? Kita hitung untuk nggak muat ya. Agak mengecil nanti ini. Oh, nggak apa-apa. Peluang untuk X-nya
lebih kecil dari 1. Ya kan? Nah, ini berarti kan yang ini tadi, ya kan? Peluang dari X lebih kecil dari setengah, ya kan? Ditambah peluang dari setengah lebih kecil dari dari 1. Kan ini yang kita hitung ya. Nah, berarti yang lebih kecil dari setengah kan ini rumusnya. Tapi kita buat begini berarti di sini. Ctrl C. Saya biar nggak banyak ngetik ya. Nah, ini dia yang di atas bukan X tapi setengah. Hilang. Sorry, ini itu ditulis setengah di sini. Itu supaya gitu ya. FTDT ditambah, karena beda kan, fungsinya kan beda, yang antara 0 sampai setengah sama setengah sampai 1 kan beda fungsi. Berarti di sini kita tulis lagi, yang satu lagi adalah setengah gitu ya sampai X. FT DT. Itu dia. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang 0 sampai setengah, FT-nya fungsinya yang mana? Yang 11/4 kan? Nah, berarti di sini kan langsung aja. Ya kan integralnya gampang itu ya. 11/4 T ya. Ya. T batasnya mana tadi? Simbol batas tadi ini. Batasnya berarti sini 1/2 bukan pakai X ya, sampai 0 sampai 1/2 gitu ya. Ya kan? Baru ditambah. Nah, yang kedua ini fungsinya adalah yang 1 kurang setengah X ini. Kita tulis saja dulu lagi ya. Nggak muat ya. Nggak apa-apa, kita fungsikan aja di sini. Berarti integral kembali di sini dari 1/2 sampai X. Kemudian fungsinya di sini adalah 1 kurang 1/2 X. Bukan X ya, tapi T ya, kan FT ya, sorry. Dirubah ke DT. Nah, begitu. Masih terlihat dengan jelas di situ Bapak Ibu? Masih. Oke. Si Pak. Baik. Kalau dilanjutin, ini kan yang ini tinggal substitusi ya, T-nya diganti setengah. Baru dikurangi 0-nya kan udah 0, tinggal 11/8 ya itu ya. 11/8. Oke, berarti dia sama dengan 11/8. Terus ditambah, buka kurung dulu di situ mungkin supaya enak. Itu kan satunya jadi T gitu ya. Dikurang yang setengah T jadi berapa integralnya? T kuadrat, Pak. T Ya, kuadrat, Pak. itu kan setengah T kuadrat bukan? Ya kan? Jadi gini bukan? Ya? Iya, benar. 4T kuadrat. Ya, jadi 1/4 T kuadrat batasnya dari belum masuk ke equation. Nah, biar muncul equation-nya. Batasnya dari X sampai setengah begitu. Setengah sampai 1. X Pak. Iya, X-nya itu kan maksimumnya 1 ya. Kan ini fungsi Pak, nanti dalam bentuk fungsi, dia bukan disubstitusi langsung. Nah, baru kita substitusikan jadinya 11/8. Ya kan? Ditambah, substitusikan ke X-nya, berarti kan dalam kurung kita buat saja. Berarti X dikurang 1/4 X kuadrat. Gitu ya. Baru
Dikurang lagi berapa itu? Substitusikan setengah. Pakai dalam kurung aja ya. Setengah dikurang 1/4 kali 1/4, 1/16 ya. Ini kan? Ada yang bingung di situ? Tidak, Pak. Pas, Nggak Pak. ada. Oke, setengah dikurangi 1/16-nya jadi 7/16 ya. Yang ini kan dikali dikali 8 kan? Ini kali 8 jadi 7/16. 11/8 dikurangi 7/16. Berarti kali 2, 22 dikurangin 7. Berapa 22 kurangin 7? 22 dikurangin 7, 15 ya. Per 16. Iya, per 16 kan? Baru nggak usah dikurung lagi. Ditambah X dikurang 1/4 X kuadrat. Nah, ini fungsi kumulatifnya untuk X lebih kecil sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk yang lebih besar dari satunya? Kita bikin slide baru aja ya. Nah, untuk yang peluang X lebih besar dari 1, kan kita buatnya begini. Tadi kan lebih kecil dari 1 ya. Lebih besar sama dengan lah. Kan tadi masih lebih kecil. Lebih besar sama dengan. Tapi kalau interval ini sebenarnya, kalau continue, tanda sama dengan ini nggak begitu pengaruh besar sih. Karena dia pakai sama dengan tidak, kan itu batas ya. Dia. Karena untuk X sama dengan 1 itu 0, nggak mungkin gitu ya. Nah, ini kan berarti kita menghitung peluang untuk X lebih kecil dari 0 dulu, ditambah peluang untuk X-nya dari 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari setengah. Kalau kita rincikan begini ya, ditambah lagi peluang setengah lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Ini kan? Baru ditambah peluang dari X lebih besar dari 1. Gitu. Atau pakai sama dengan pun boleh. Enggak apa-apa begini. Nah, ini yang kita hitung. Untuk yang ini udah pasti 0. Untuk yang peluang lebih besar dari 1 udah juga pasti 0. Kenapa 0? Ya kan di sini tadi terdefinisinya hanya interval ini doang kan? Nah, 0 kan untuk yang lainnya. Kan masuk kategori yang lainnya jadinya. Yang hanya ada rumus antara 0 sampai setengah, setengah sampai 1. Berarti yang lainnya 0. Nah, ini kita hitung satu-satu. Berarti di sini kan yang 0-nya nggak perlu ditulis lagi ya, langsung aja. Berarti sama dengan yang 0 sampai setengah tadi kan integral. Nah, ini nggak pakai X lagi, langsung kita integralin. Integral dari 0 sampai setengah. Rumusnya tadi 11/4. Ya kan? dt, itu juga boleh. Terus ditambah, nah integral lagi. Setengah sampai 1, rumusnya adalah 1 kurang 1/2 T. Ya kan? dt. Udah ini aja yang kita hitung. Karena yang lebih besar dari 1 udah jelas 0 kan? Nggak mungkin, integralnya tetap aja 0, nggak ada. Nah, kita jadinya yang 11/4 dt 0 sampai setengah ini tadi kan sudah kita hitung jadinya 11/8 ya. 11/8. Ya. Ditambah, nah yang ini kan jadinya 1 kurang 1/4 T kuadrat, batasnya dari
1,5 ya. Itu dah ya. Ya, pura-pura bisa dipahami lah. Ini cara nggak ada sih cara nyimbul atas bawah gitu. Nggak tahu caranya pakai apa. Itu satunya bukan T, Pak. Hah? Oh iya, sorry. Itu Ini T betul. T, oke. Nah, kita substitusikan. Kalau 1 tinggal berapa itu? Substitusi 1. 1 kurang 1/4 kan? Berarti 3/4 ya. Berarti 11 3/4, Pak. 11/8 11/8 3/4 3/4 dikurang kalau 1/4 3/8. 3/8, Pak. setengah dikurangin kan setengah di sini T-nya kan? Ya, Pak. Setengah dikurangin 1/16. Kan setengah, berarti 7/16 ya. Betul? Nah, oke, 7/16. Untuk yang 8-nya kali 2 jadi 16. Ini jadi berapa? 22 ya? 22 dikurangi 7. 15. 15. Oh, ini ada yang salah ini kayaknya nih. 15/4. 15/16 ya? Iya. Ditambah 3/4 kan? Iya, Pak. Nah, 4 jadi berapa itu? Nggak mungkin ini ya, ada yang salah ini nampaknya. 12/16. Berapa? 16, 12 ya. 12 dengan 15, 27 ya? 27. Ini 15. tidak mungkin. Ada yang salah itu kayaknya nih, salah rumusnya. 20, itu 26, Pak. 27 ya. Dan ini nggak mungkin, harusnya sama dengan 1 kan. Ingat jumlah total, ini kan jumlah total nilai peluang kan. Ya enggak? Masa jumlah total nilai peluang sama dengan segini, atau 11-nya yang salah ini ya? Kalau 11-nya, tadi ini kan jadi 15 ya, supaya jadi, ini kan 1/4 lagi, ini harusnya 8 ini. Harus 4 ya. 4. Kalau 4 di sini harus starter. Harus 1 ya, ini salah ini. Ada yang salah konsep di sini. Di rumusnya bisa jadi salah. Kita lihat, kan ini jumlah totalnya harus 1. Yang tadi kalau 7/6-nya ini is okay. Kalau saya mikirnya yang di 11/8 ini yang harus ganti. 11/4-nya ini nggak boleh 11 mungkin ini ya. Ini supaya 1 kan ini harus 3/4 ya. Iya, betul. 3/4 berarti di sini mungkin 4/16. 4/16 itu kan dari 7. 4/4. Oh itu, Pak. Ya Baru kan? dapat 1 nih. Ya kan ini jadi 1 ya. Maksudnya kita mencoba memperbaiki soal gitu ya. Nah, supaya 4 tadi ini kan dari 22 dikurangi 7 ya. Berarti berapa kurangi 7 itu supaya 22 dikurangi berapa? 7. Berapa kurangi 7 sama dengan 4? Kok jadi bingung? 11 ya? 11 kurangi 7, 4 kan? Iya. 11 kurangi 7 itu 4. Nah, ini gimana supaya dapat 11 nih? Ini tadi kan bentuknya 22 per 16. Nah, ini supaya 11 gimana? Susah ya. 11/16. Berarti itu dikali 2 ya, dikali 2. 11/4-nya ini yang bermasalah ini sebenarnya. Karena kalau kita lihat, oh begini aja, kok ribet sekali sih. Integral yang ini tadi berapa ini ya? Yang 1 sampai 6 untuk yang ini berapa jumlahnya ini tadi ini? Jumlah peluangnya ini tadi ini. Kalau dimasukin 1 3/4 ya. Kalau setengah, ini aja dulu dihitung, nggak usah ribet begitu ngitungnya.
Yang ini dulu berapa jumlahnya ini? Kali 4. Ya kan? 12, 5/16 ya? Ya. 5/16 berarti yang di sini harus, kalau 5/16 berarti ini 11/16 kan? 16, iya. Supaya satu. Ya, 11/16. Mana ya 11? Berarti kan di sini bukan 11. Ini tadi dikali setengah ya. Ini kan 11/4 ya. 11/16. Berapa itu? Kok jadi nggak bisa mikir aku? Maksud saya begini, kalau kita kembalikan ke sini, ini kan kalau dinilai jumlah peluangnya ini kan harus 1. Untuk yang ini tadi sudah kita dapatnya 5/11. Berarti yang ini kan harus 11/16. Gitu kan? Oh, gampang aja sih. Harusnya begini aja ngitungnya. Ribet pisan kita ya. Mana tadi itu? Oh, ini. Jangan 11/4 ya. Itu mungkin ADT aja lah ya. ADT, integral dari ADT. Ini kita hitung harus sama dengan 11/16. Kok bingung muternya saya ya? Ini harus sama dengan 11/16 kan? Nah, berarti yang ini jadi apa di sini nih? Kita buat. Berarti kan 11/4. Oh, ini jangan 11 lah. Ini kayaknya salah. Ini 11/4. Ini bikin A aja ya. Atau ADT berarti AT. AT kan batasnya. Oh, berarti ini kan setengah A ya kalau begini ya. Iya. Iya. Berapa A-nya ini? 11/8. Iya kan? Berapa A-nya? Oh, dirubah lagi ya. Iya, berarti dari sini kita peroleh A-nya. 11/8 A-nya, Pak. Iya, bukan 11/4, A-nya 11/8. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita cek ulang dari awal ya. Ini harus 11/8. Ya, ini repotnya kalau continue ya. Kalau continue itu nggak bisa membuat sembarangan rumus. Karena kan harus syarat. Karena peluang kan jumlah totalnya harus 1. Gitu. Jadi kita harus ada syarat-syarat itu. Begitu. Nah, ini berarti 8. Nggak masalah. 8. Ini juga 8. 8. Oke. Yang untuk di sini berarti dia 11/8. Oh, banyak salah dong jadinya. Itu 1/4 jadi 16 ya. Ini sorry. 16 karena kan udah dimasukin kali setengah ya. Jadi ini 16. Nah, kalau gini kan enak toh ngitungnya tadi. 16 ini tadi kali 8 ya. 8 7. 11 kurangi 7. Jadi 4 ya. Ini ya. Untuk yang peluang X lebih kecil dari 1. Nah, untuk yang selanjutnya yang lebih besar dari 1 ini 8. Nah, kalau disubstitusi jadi 11/16 kan? Ya kan? Nah, ini nggak perlu lagi 22, ini tetap jadi 11/16, gini kan? Nah, 11 kurangi 7-nya jadi 4/16 kan pas ya? Yes. Sorry.
Tapi kan kita jadi berpikir ya, dapat belajar ilmu baru. Bukan ilmu baru sih. Kita bisa mengoreksi letak kesalahan soalnya di mana. Oke, jadi pas begini. Ini kan jadi 1/4 tambah 3/4. 1. Nah, dari sini baru kita bisa membuat fungsi distribusi CDF-nya. Jadi CDF-nya itu kita bisa buat dalam bentuk fx begini ya. Sama dengan peluang bersyarat ini ya. Yang pertama 0 gitu ya. Untuk X lebih kecil dari 0 gitu ya. Yang kedua yang ini tadi. Nah, ini dia 11/X. 11/X untuk setengah ya. 11/8X begitu, sorry. Ini jadinya dia 11/8X untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah. Gitu ya. Terus ini nggak bisa mundur ya. Yang satu lagi ini. Nah, ini dia. Ini kita copy aja biar nggak banyak-banyak. Ini untuk sampai 1 ya. Nah, kalau dibikin interval, Ctrl V. Ini untuk X-nya dari setengah lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Dan 1 untuk X lebih besar 1. Nah, ini dia. Kok nggak cantik ya? Gimana caranya nih biar cantik nih? Oh. Nggak bisa dispasi lagi ya? Oh, begitu. Nggak keren ya? Ya kalau tulis tangan cantik ya kan? Bisa dirapiin urut gitu ya. Ini kenapa kejauh sekali ke sini? Ya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini CDF-nya. Jadi CDF itu dalam bentuk fungsi seperti ini. Nah, begitu. Apa hubungannya CDF dengan fx? Nah, nanti itu ada hubungannya Bapak Ibu di sini. Jadi fx itu diperoleh juga dari turunannya. Turunan dari fx. Nah, jadi kalau mencari fungsi peluangnya itu bisa cari turunan dari sini. Gitu. Ya, jadi kita turunkan baru nilai peluangnya. Begitu dia. Nah, kalau ini turunannya ya 11/8 gitu ya. Misalkan ditanyakan berapa peluang, misalkan yang ditanyakan begini. Peluang dari X lebih kecil dari berapa misalkan ya. 1/4. Berapa peluang X lebih kecil? Andai kita tidak dikasih tahu fungsinya. Kalau ini kan kalau pakai rumus fungsi yang di atas selesai ya. Pakai rumus fungsi ini. Peluang X lebih kecil dari 1/4 berarti kan langsung aja 1/4 itu kan ada di interval ini kan. Ada di antara 0 sampai setengah kan. Nah, berarti langsung aja 1/8 begitu. Nah, langsung aja di sini kan kita langsung integralin ya, Bapak Ibu. Integral lebih kecil dari berapa? Berarti 0 sampai 1/4 kan? Gitu ya. Dari 11/8 dx gitu ya. Nah, ini berarti berapa? Berarti kan 11/8 8x. X gitu kan, batasnya dari
Mana tadi? Oke. 1/4 sampai 0 kan, itu dari 0 sampai 1/4. Tinggal kalikan 1/4-nya aja, masukin substitusiin. Berarti kan 11/32 gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang, nah andaikan rumusnya nggak tahu, kita bisa pakai Fx besar ini, F besar ini Bapak Ibu. Mencari peluangnya, misalkan ditanyakan ya, misalkan berapa peluang dari X antara 1/4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3/4 misalkan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kalau kita lihat di interval 1/4 ada di rentang yang ini kan. Sedangkan setengah sampai 3/4 ada di sini. Di rentang yang kedua ini, di yang ini akan Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita turunkan dulu. Nah, untuk yang interval dari 0 lebih kecil dari X, kecil dari setengah, ya kan? Kita bisa cari F aksennya. F aksen dari X itu kan turunan dari 18X ya, yaitu sama dengan 11/8X, berarti kan 11/8 begitu ya. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung yang 0 sampai yang 1/4 sampai setengah kan. Nah, dari sini baru kita bisa hitung. Ini biar agak gede, dihapus saja ini. Nah, ini dihapus dulu. Ini biar agak naik. Cus. Biar gede. Kan besar ya. Nah, kita hitung peluang untuk yang 1/4 sampai dengan kalau peluang X besar ya. Sampai setengah. Bapak Ibu. Nah, untuk peluang 1/4 sampai setengah kita pakai rumus yang ini kan, 11/8. Berarti dia 11/8 integral ya, sorry. Atau langsung aja ya Bapak Ibu, pura-pura tahu lah ya. Bismillah. Ini kan berarti setengah kurangin 1/4 gitu ya. Kan integralnya 1/8X begitu ya. Nah, ini berarti sama dengan 11/16 ya. Ya kan? Baru kita cari peluang yang setengah sampai 3/4. Karena 1/4 sampai 3/4 tadi kan ada di interval yang berbeda. Begitu. Nah, untuk yang peluang kita pakai aja ini lagi. Oke. Nah, ini untuk intervalnya dari setengah sampai dengan 1 ya. Nah, kita cari turunannya. Turunannya berarti yang turun dari ini ya. Turun dari 4/16, 0. Turun dari X, 1. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sambungannya ke sana nanti. Nah, dikurang. Turunan dari 1/4 X kuadrat. Setengah X. Setengah X gitu. Nah, ini andaikan fungsi peluangnya nggak dikasih tahu Bapak Ibu, yang dikasih hanya CDF. Bisa kita nyari peluangnya dengan cara apa? Diturunkan gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, kita cari turunannya di sini sehingga kita bisa nyari 1/4 sampai setengahnya pakai integral yang itu. Berarti kan yang ini kita integralkan atau rumus ini lagi balik ya.
berarti kan di sini kita dapatinya X dikurang 1/4 X kuadrat gitu. Atau langsung aja ya, ngapain kita turun-turunin lagi ya, langsung dipakai aja. Tapi ini nggak ada ini 4/16-nya, makanya tetap harus turunkan, nanti salah terkecoh dengan ada konstanta. Baru kita masukin batasnya setengah sampai 3/4 ya. 3/4 dari 1/4 sampai 3/4. Gitu kan? Berarti kita hitung satu-satu dulu. Biar nggak salah. Kalau 3/4 dimasukin, berarti 3/4 dikurangin berapa itu? Bapak Ibu? X-nya diganti 3/4, dikuadratin jadi 9/16. Berarti 9/16 kali 4, 64 ya Bapak Ibu? Betul? Gitu ya. Baru dikurang yang satu lagi. Masukin 1/4, berarti 1/4 dikurang 1/64. Itu ya. Berapa jadinya itu? Ini kan bisa yang 3/4 dikurangi 1/4 dulu ya. 3/4 dikurangi 1/4 jadi setengah. 9/64 ini kan negatif, berarti ditambah dengan 1/64 berarti 8/64. Berarti kan ini tinggal setengah dikurangin per 8. Ya kan? Kan 8/64 toh? Oke. Berarti berapa jadinya ini? Empat kurangi 1, 3/8 ya. Nah, kalau begitu berapa peluang ini? Ketemu ya peluangnya ya. Nah, berarti peluang X antara 1/4 sampai 3/4 itu adalah yang 11/16 ini, ya kan? Ditambah 3/8. Berarti kali 2 ya ini ya. 16 kali 2, 6. 6 tambah ini, loh, nggak mungkin ya. Kok jadi lebih gede? 17 ya per 16. Tidak mungkin. Kok jadi salah lagi sih, Rek? Di mana salahnya ini? 11/16 coba, Pak. Gimana, Bu? 11/16 itu nggak salah hitung itu, Pak. Nggak tahu, coba kita cek. Itu kan 1/4. Oh, 32 ya. Setengah kurangi 1/4, 32 ya. Ini harusnya 32 ya. Berarti ini 32. Paham Bapak Ibu, tahu salah? Ingat, peluang itu tidak mungkin lebih dari 1. Itu dia. Enaknya masalah statistik ini nanti kalau Bapak Ibu ngitung, kalau nilainya lebih dari 1, udah pasti itu salah. Ini kan 17/16 kan 1 lebih. Berarti ada yang salah, begitu loh ya. Salam. Nah, berarti di sini kita cek tadi, kita cek di sini yang salah ya, harusnya 11/32. Nah, berarti ini kali 4, 12. Sama juga ya. Ada yang salah? Kenapa begitu? Ini apa salah di sini nih? Oh enggak ya. Kalau 3/8 jadiin 32 kali 4 kan? Ini kali 4 12. 12 tambah 11 berapa? 22. 22. Berapa? 11 tambah
23, Pak. 11 tambah 12, 23. 23 ya? Oh, berarti benar. Saya kok mikirnya 33. Udah error nih otaknya ini. Oke, udah betul ya. Oke, jadi 23 per 32. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Pas? Ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Pak Jendri, aman? Masih aman ya Pak? Oke. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Ya, mudah-mudahan bisa diikutin ya. Kita pakai versi daringnya ini. Oke, ini ada beberapa soalnya. Ini mungkin nggak kita bahas, cuman kita diskusiin aja sebentar. Coba kita lihat. Variabel memang selalu disimbolkan dengan X ya Bapak Ibu, cuman boleh juga kita pakai simbol yang lain, boleh pakai W juga boleh. Di sini kasus ini dia pakai W ya. Misalkan W adalah variabel acak yang menyatakan jumlah gambar dikurangi jumlah angka dalam 3 kali lemparan koin. Nah, tentukan fungsi peluang dari W atau yang disebut dengan VW-nya seperti apa, begitu. Di sini pertanyaannya. Yang kedua, tentukan CDF dari W. Nah, ada yang coba ngerjain ini Bapak Ibu, silakan boleh. Untuk yang VW-nya dulu boleh, fungsi peluangnya.
Apa itu? Lagi belajar ini.
Halo Bapak Ibu sekalian, ini baru saya direspon dari operator, di setting mulai kuliah jam 12 Bapak Ibu. Silakan aja diisi kehadirannya. Ya. Saya beritakan di itu juga. Silakan login ke sistem akademik, baru nanti isi kehadiran ya Bapak Ibu. Ini tadi udah disetting di jam 12 baru mulainya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kalau di portal ini kita ada mahasiswa baru nih yang masuk. Ini sudah masuk di dalam grup belum ya Bapak Ibu? Muhammad Sahrul, Fitria Puspadewi, sama Nurjana Samosir. Ini orangnya ada atau tidak ini? Kita cek ya. Kayaknya belum masuk mereka ya di grup kita ini. Kalau ada yang baru biasanya Pak langsung aja otomatis masuk Pak, karena kita kasih link apanya itu link WhatsApp-nya. Jadi mereka langsung masukkan diri mereka sendiri, nggak perlu didaftarin. Di sini nggak ada. Ini 3 orang ini ada Muhammad Sahrul, Fitria Puspadewi, sama Nurjana. Ini mahasiswa baru itu. Muhammad Sahrul udah masuk Pak. Udah ada. Oh, Muhammad Sahrul udah ada Pak. oh iya. Fitria Puspadewi ini belum ya? Biasanya gitu aja kita Pak, langsung aja otomatis karena kita kasih linknya aja. Jadi mereka masukkan diri mereka sendiri. Nggak ada di sini. Kalau di grup Statmat ini nggak ada dia. Muhammad Fatoni yang ada. Terus Nurjana juga nggak ada. Ini kan diurutin abjad tuh nggak ada. Mungkin belum gabung dia Pak. Belum gabung ya? Belum ada lapor-lapor ya mungkin ya? Bisa jadi. Semalam dia masuk Pak di Menteri semalam. Oh iya. Menteri Bu Rita, Iya Menteri Bu Rita, Pak Amir masuk dia. Di mata kuliah ini belum ada dia ya. Ini adminnya siapa sih di sini? Aku ya adminnya ya. Oh iya, saya adminnya.
Sama Pak Jendri aja lah ya Pak ya, saya buat admin ya Pak ya. Oke. Kalau ada apa-apa kan bisa edit-edit setting-setting. Oke, kita kembali ke soal ya. Mana tadi? Banyak ini soal latihannya Bapak Ibu, variatif sih, lumayan untuk mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan pemahamannya. Yang nomor 1 bisa ya? Apa masalahnya di sini? Pertama cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya apa di sini? Ada 8. berapa? 8 ya. 8 Pak. Nah, kalau Ya. mau dibuat S itu kan langsung aja begini ya. Mungkin gambar-gambar gitu ya. Kemudian gambar-gambar angka, gambar angka-gambar, angka gambar-gambar gitu ya. Terus apa? Gambar angka-angka, angka gambar angka, sama angka-angka gambar baru angka-angka-angka. Kan itu deh ya. Untuk X-nya anggotanya apa di sini X-nya? W, sorry. W jadinya apa di sini anggotanya? Itu kan fungsi peluang. Berapa anggotanya? 1 yang muncul 3 gambar. Ya, jumlah gambar dikurangi jumlah angka, Bapak di situ. Apa saja mungkin? Ayo. Berarti bilang jumlah gambar kan W adalah variabel acak yang menyatakan jumlah gambar dikurangi jumlah angka. Ayo, berapa saja mungkin? -3, -1, 1 dan 3 ya. Nah, kalau diurutin kan? Oh iya. Ya kan? Iya Pak, iya. Ya, berarti -3, -1, 1 sama 3. 3. Ya udah, tinggal cari aja berapa V-3 berapa? Kok VF? F-3-nya? Yang 3 1 Pak. Hah? Masa F-1 gimana toh? Peluang. Ini kan 0. F toh yang ditanyakan 0. F. 0. 0 Pak. Apa arti F-3? Ayo, apa F-3? F-3 itu titik sampelnya yang mana? Ayo. Kan jumlah gambar dikurangi angka. Berarti titik sampelnya yang mana itu? A kan? Angka iya Pak. Kan 3 kali gambarnya angka. kan gambarnya 0, angkanya 3. Berarti 0 kurang 3 toh? Iya Pak. Berarti berapa peluangnya? Per 8. Iya Pak. Oh, dari ruang sampelnya. Iya. Dari ruang sampelnya. Makanya harus tahu ruang sampel dulu kan, baru Iya, 8. Pauba acaknya apa? Pauba acaknya W. W itu angkanya berapa saja yang mungkin bilangan realnya kan gitu dia ya. Berarti kan -3 1 terusnya. Baru kita cari satu-satu. F-1-nya 3/8 Pak. 3/8. Kemudian F1-nya 3/8. 3/8. Kemudian F3-nya adalah 1/8 ya. Nah, udah berarti kalau kita buat PDF ya, PDF atau fungsi peluang itu namanya. Berarti kan bisa kita buat begini toh nanti. Lah, kok jadi begini nih tadi? Iya, salah. Ketiknya salah, belum ada sama dengannya tadi itu. 1/8. Nah, kalau mau dibuat lebih rapi bisa juga seperti ini, pakai fungsi bersyarat kan. FW itu sama dengan pakai fungsi bersyarat aja kita buat gitu ya. 1/8 gitu ya. Untuk W sama dengan kapan 1/8 itu?
Atau ini bisa dibikin rumus nggak? Nggak ada ya? Susah ya rumusnya ya? Min 3 jadi 1. Min 1 jadi 3. Nggak ada rumus khusus ya? Karena nggak asal langsung aja. Berarti kan 1/8 itu untuk min 3 dan 3 gitu ya. Baru yang kedua 3/8. Kalau kalian bisa buat rumus umumnya juga boleh. Untuk W sama dengan 1, min 1 dan 1. Nah, ini fungsinya kan, fungsi PDF-nya jadinya begini, karena diskrit dia ya. Nah, kalau CDF-nya, ya udah kita cari satu-satu kayak tadi ya. Mulai dari min 3, kemudian min 1, 1 sampai 3, begitu. Ya, nggak ada masalah di situ ya. Nah, ini apa ini? Sebuah koin dilempar terus-menerus sampai muncul gambar 3 kali. Nah, tentukan ruang sampelnya. Bayang nggak ini? Lemparin terus. Pokoknya dia gambarnya muncul 3 kali. Kalau udah muncul 3 kali dia berhenti. Gitu ya. Berarti dia banyak sekali kemungkinan ini ruangnya, ini ruang sampelnya tak hingga banyak ini. Bisa aja muncul langsung gambar-gambar, gitu ya. Bisa aja salah satunya gambar, salah satunya angka muncul sekali, bisa gitu ya. Atau muncul bisa pelemparan 3, ini kan lemparannya berarti kan bisa 3, 4, 5 sampai tak hingga ya. Soal yang selanjutnya mana nih? Nah, ini continue enggak diskrit ya, tapi dia pakai rumus di sini. Kalau kita tahu continue kan dari X-nya ya, X-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia kan diskrit. Nah, tentukan nilai K. Nah, bisa di sini ada gambaran. K itu berarti, ingat ini kan fungsi peluang. Fungsi peluang berarti kalau dijumlahkan seluruhnya harus sama dengan 1. Berarti substitusi inilah 1, 1. Kalau X-nya 1 berarti sama dengan apa? F1 itu berarti 5K. Kalau F-nya 2 berarti berapa K? Jumlahkan semuanya itu harus sama dengan 1. Kan ketemu nilai K-nya. Nah, kalau sudah ketemu bisa dicari PDF, CDF-nya gitu ya. Masih simple. Nah, ini mah gampang juga. Ini continue ya. Ini tinggal integral aja, konsep integral biasa. Ini tidak ada hal yang rumit. Ini kan hanya buktiin bahwa integral 0 sampai 1 sama dengan 1. Ya integralin aja gitu ya. Kalau ini ngitung biasa kayak tadi ya, interval. Ini kan cuma 1 rumusnya ini doang. Yang di bawah kan 0 untuk yang lainnya, berarti kan rumusnya cuma 1 gitu ya. Nggak susah juga. Nah, tapi ini kasusnya diskrit ini nampaknya. Iya kan, variabel random diskrit. Nah, seperti ini. Suruh nyari peluang T sama dengan 5. T sama dengan 5. Tapi di sini yang diketahui CDF-nya. Kalau diskrit, kalau continue kan turunan ya. Kalau diskrit dia apa? Peluang T sama dengan 5 itu bisa dicari dengan cara begini. Ini bisa dari F5 dikurangin. Coba perhatikan F5 sampai intervalnya sampai berapa? 3 kan? Ya. Kan 1 sampai 3, 3 sampai 5 toh. Ya kan? Nah, berarti F5 itu kan F besar 5 berarti kan di sini nih. Kan F artinya apa tadi? Ingat F5 itu berarti kan peluang X lebih kecil sama dengan 5. Gitu ya. Dikurangi dengan F3 di sini. Nah, itu dia ya. Jadi kita gunakan kan kalau integral itu kalau di continue kan diturunin, kalau di sini dikurangin. Pengurangan dia berlakunya.
Begitu. Oke, kemudian ini mirip dengan soal sebelumnya, cuman bedanya di sini continue kasusnya nampaknya di sini kan. X-nya kan intervalnya -1 sampai 1. Berarti dia kasusnya continue. Mirip dengan soal yang nomor ini tadi, nomor 3. Tapi ini kasusnya discrete. Yang ini kasusnya continue. Gitu. Terus, udah habis. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini nampaknya jadi tugas ya. Ada berapa soal ini tadi? Enggak banyak. 1, 2, 3. Mana? Belum 3 ya? 3, 4, 5, 6. Oke. 6 soal tadi udah dibahas sedikit. Sini tinggal cari CDF-nya yang ini ya. Ini tinggal cari CDF-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup dulu sampai di sini kuliah kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya ini kan kita rekod ya, nanti rekamannya saya coba linkkan ke YouTube, bisa dibuka-buka lagi kalau mau belajar kembali. Seperti itu. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang lain mau dibicarakan, silakan sebelum kita tutup. Kita stop dulu rekamannya.